Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Arif, NIM 21TMIA 526 dari kelas 2A. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Transformasi Industri 4.0 Manufaktur Diskrit. Bab 4, Pilar Teknologi Industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0, ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital. Yang pertama, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Namun sehubungan dengan penyesuaian core bisnis dalam proses manufaktur traktor 4.0, maka dibagi menjadi beberapa, yaitu Smart Device atau Internet of Things, RFID sebagai monitoring user terhadap penggunaan traktor, Advanced Robotic, Cloud System, 3D Printing, Software Desain terintegrasi. Yang pertama, Smart Device dan konektivitas. Internet of Things. Internet of Things telah menjadi salah satu konsep bisnis industri yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Konsep ini dipercaya mempengaruhi kinerja bisnis suatu organisasi. Fenomena IoT adalah salah satu teknologi disruptif yang mengubah cara kerja organisasi dalam menjalankan bisnis. Pada saat ini, kita berada di awal era di mana komunikasi dan konektivitas terjadi di mana-mana. Bukanlah suatu mimpi atau tantangan lagi. Fokusnya telah bergeser ke arah integrasi manusia dan perangkat tanpa batas untuk menyatukan dunia fisik dengan lingkungan virtual buatan manusia, menciptakan apa yang disebut Internet of Things. Berikut evolusi Internet of Things. Yang pertama, pre-internet. Contohnya, interaksi manusia dengan manusia, telepon genggam, SMS. Internet of Content, seperti surat elektronik atau email, informasi. Internet of Service, seperti produktivitas melalui media elektronik. Internet of People, atau media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Internet of Things, interaksi mesin dengan manusia, proses identifikasi pelacakan, pemantauan, pengukuran, dan lain-lain. Penerapan Internet of Things pada sektor manufaktur industri agro menjadi gagasan baru yang harus dikembangkan dan sangat tepat untuk direalisasikan pada sektor manufaktur, karena Internet of Things mampu menjawab semua permasalahan yang dimiliki oleh agroindustri. Sensor-sensor yang dimiliki Internet of Things dalam sektor fitur produknya mampu mendeteksi tingkat kesuburan tanah, pengendalian penyakit maupun hama, serta efektivitas tingkat gembur tanah. Kemudian, teknologi wireless yang ada pada Internet of Things mampu mendeteksi cuaca dan iklim. Selain itu, teknologi Internet of Things mampu melakukan penjadwalan otomatisasi penyiraman, penyemprotan pestisida, dan pemupukan. Dengan berbagai kekuatan yang ada pada Internet of Things, menjadi potensi dan solusi yang sangat besar untuk mendukung dan membantu industri agro di Indonesia. Yang kedua, RFID sebagai monitoring user terhadap penggunaan traktor. Radio Frequency Identification atau pengenal frekuensi radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan saran yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan, atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung seperti sistem pembaca kode batang atau barcode. Dalam proses manufaktur, teknologi RFID dapat diterapkan misalnya pada industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Pasar FMCG merupakan salah satu pasar yang pergerakannya paling cepat di dunia. Di industri FMCG, produk harus dihitung sudah berapa kali dalam proses manufaktur, selama tahap produksi, pembersihan, dan pengemasan. Secara tradisional, operasi ini pastilah dilakukan secara manual. Namun dengan memanfaatkan tag RFID dan pembacanya,
Jumlah barang dapat dihitung hanya dalam hitungan detik. Hal ini dikarenakan tag RFID secara otomatis dapat dipindai tanpa berada di bawah scanner dan beberapa tag dapat dipindai secara bersamaan. Bagi produsen, hal ini mengacu pada efisiensi biaya dan waktu. Sedangkan pada manufaktur industri agro, teknologi RFID merupakan kelengkapan fitur yang membuat produk lebih canggih dan multifungsi. Contoh, pada produk traktor industri agro dilengkapi sistem RFID untuk memonitoring siapa, kapan, kendala, dan lain-lain pada waktu menggunakan traktor. Sistem ini merupakan fitur tambahan pada traktor yang terkoneksi untuk mendeteksi riwayat penggunaan traktor. Hal ini membantu dalam proses penjadwalan perawatan dan perbaikan user tracer. Yang ketiga, advance robotik. Seperti diketahui bersama bahwa teknologi robot muncul pada era revolusi industri 3.0. Kemudian pada era revolusi industri 4.0 mempunyai kemampuan lebih dibandingkan robot tradisional. Namun demikian kita perlu memahami pengertian definisi dan jenis-jenis robot yang sudah beredar di pasar. Robot dapat didefinisikan sebagai perangkat yang dapat diprogram oleh komputer dan dapat dikendalikan sendiri, yang terdiri dari unit elektronik, listrik, atau mekanik. Robot mampu melakukan serangkaian tindakan kompleks secara otomatis yang dapat dipandu oleh perangkat kontrol eksternal atau kontrol yang tertanam di dalamnya. Pemanfaatan robot dapat menjadi solusi karena dapat dioperasikan terus-menerus, secara fleksibel, dapat diprogram yang dipercaya keahliannya dibanding manusia, dan memungkinkan untuk dihubungkan dengan perangkat kendali lainnya seperti PLC, komputer, dan lain-lain. Industri agro pada era 4.0 ini sudah menggunakan teknik-teknik yang tepat secara ilmiah, di mana agrobot otomatis memantau, merawat, dan mengolah tanah menggunakan teknologi canggih yang dirancang untuk membantu memaksimalkan hasil dan meminimalkan penyakit. Dengan pengalaman yang luas dalam bidang otomatisasi dan mekanisasi pertanian, salah satu industri manufaktur agro, Yanmar, kini membuka jalan dalam penelitian robotika lapangan tingkat lanjut. Dengan fasilitas penelitian Eropa yang terletak di perbukitan di atas Florence, Italia, Yanmar, RN dan Eropa, YRE, ditempatkan dengan baik untuk fokus pada berbagai studi berbasis lapangan untuk memberi nilai tambah bagi industri pertanian dan bahkan mungkin menarik generasi baru pekerja untuk tanah. Ini termasuk proyek yang berlangsung selama 2 tahun senilai 4 juta euro SMAS yang dilakukan bekerja sama dengan 10 mitra teknologi untuk mengembangkan pertanian mobil, sistem ramah lingkungan untuk memantau, menganalisis, dan mengelola tanaman pertanian. SMAS terdiri dari basis bergerak, satu lengan robot yang menggunakan manipulator dan sistem penglihatan, sebuah drone, dan stasiun tanah tambahan. Stasiun tanah tambahan. Yang keempat, cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi gabungan antara teknologi komputer dan internet. Cloud computing adalah sistem di mana informasi disimpan secara permanen pada server internet dan pengguna dapat mengakses data melalui internet berdasarkan servisnya. Cloud computing terdiri dari IaaS, infrastruktur as a service, merupakan pelayanan berupa penyimpanan. PaaS, platform as a service, merupakan pelayanan berupa pengembangan. SaaS, software as a service, merupakan pelayanan di mana pengguna dapat mengakses berbagai software aplikasi. Pada suatu industri, cloud dapat mengganti koneksi broadband dan wide area network atau WAN yang mampu menghubungkan antara sensor, CPU, operation system, jaringan IT atau IP, layanan IT, aplikasi, dan bisnis proses. Cloud computing dalam hal ini menjadi dasar pengolahan informasi dan data pada suatu industri. Pada suatu industri 4.0, cloud computing dapat berupa cloud hybrid yang merupakan gabungan antara cloud public dan privat. Saat ini beberapa proses manufaktur industri agro sudah mulai menerapkan data dari mesin yang terhubung dengan cloud computing, seperti proses desain traktor,
dengan menggunakan software yang terintegrasi satu sama lain hingga menghasilkan sebuah program yang berupa numerical control, dan program tersebut akan diproses pada cloud system dan didistribusikan secara langsung pada mesin seperti mesin CNC dan 3D printing. Selain itu dikenal juga dengan istilah FMS, Flexible Manufacturing System, yaitu sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Kebanyakan sistem FMS terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah sistem mesin CNC yang terautomasi, satu grup mesin produksi atau material handling system dan robot, serta satu set komputer sentral, termasuk di dalamnya alat-alat elektronik, instrumentasi industri atau pabrik, alat pengukuran dan sensor. Melalui jaringan komputer pabrik yang mempunyai ciri tersendiri daripada kebanyakan jaringan komputer perkantoran, semua peralatan dalam FMS ini dapat dikendalikan dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain, dan juga pengontrolannya dapat dilakukan dengan sistem cloud. Yang kelima, 3D printing. Printer 3D adalah sebuah mesin pencetak yang mencetak objek secara 3 dimensi yang bisa dilihat, dipegang dan mempunyai volume. Sebuah model 3D dibangun lapis demi lapis yang proses pembuatan benda pada 3 dimensi dari file digital. Penciptaan objek 3D dicetak dengan menggunakan proses aditif, yang dalam prosesnya suatu objek dibuat dengan meletakkan lapisan yang berurut dari bahan sampai seluruh objek terbuat. Printer 3D juga dikenal sebagai additive manufacturing, mengacu pada proses yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi di mana lapisan material dibentuk di bawah kendali komputer untuk membuat objek. Benda bisa hampir sama bentuk atau geometri dan biasanya diproduksi dengan menggunakan data melalui digital dari model 3D atau sumber data elektronik lainnya seperti file additive manufacturing file, stereolithography atau STL adalah salah satu jenis file yang paling umum yang dapat dibaca oleh printer 3D. Dengan demikian, tidak seperti material yang dikeluarkan dari persediaan dalam proses permesinan konvensional, pencetakan 3D atau AM membangun objek 3 dimensi dari model CAD dibantu dengan menambahkan lapisan demi lapis secara berturut-turut. Pembuatan model 3D memerlukan waktu beberapa jam sampai beberapa hari, tergantung dari metode yang digunakan dan waktu ukuran serta kompleksitas model. Sistem aditif biasanya dapat mengurangi waktu untuk beberapa jam, meskipun bervariasi tergantung pada jenis mesin yang digunakan dan ukuran serta jumlah model yang diproduksi secara bersamaan. Printer 3D memberikan kemudahan bagi desainer dan tim pengembangan konsep untuk memproduksi komponen dan model konsep menggunakan printer 3D sebagai prototipe, dibandingkan menggunakan mesin injection molding untuk produksi massal, serta juga berguna untuk meminimalisir kesalahan dalam desain produk sebelum diproduksi secara banyak. Untuk menciptakan sebuah objek membutuhkan model 3D secara digital yang didapatkan dengan memindai satu set model 3D atau objek, atau menggambar dengan menggunakan program 3D desain seperti misalnya program AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, dan lainnya, serta juga dapat dengan mendownload dari internet. Model 3D digital biasanya disimpan dalam format STL, stereolithography, dan kemudian dikirim ke printer menggunakan SD card. Penggunaan printer 3D pada perusahaan sekarang dapat melakukan eksperimen dengan ide-ide baru dan banyak alternatif desain tanpa waktu yang lama atau beban perkakas. Mereka dapat memutuskan apakah konsep produk layak atau tidak untuk mengalokasikan sumber daya tambahan. Printer 3D bahkan tidak menantang metode produksi massal di masa depan dan juga akan berdampak pada begitu banyak industri seperti otomotif, medis, bisnis dan peralatan industri, pendidikan, arsitektur, dan industri konsumen produk. Yang keenam, software desain 3D terintegrasi. Di pasar global yang kompetitif, pada saat ini perusahaan dihadapkan dengan tantangan untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan cara meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
Tantangan dalam produksi ini dapat dilakukan dengan alat atau software yang tepat, namun mungkin sulit untuk menyampaikan betapa pentingnya proses yang efisien untuk perusahaan. 4 alasan kenapa harus mempertimbangkan desain dan proses manufaktur yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang pertama, tidak perlu mengimpor ekspor, memperbaiki data model di antara proses. Yang kedua, akurasi data dijamin aman. Yang ketiga, desain secara bersamaan dan manufaktur dipromosikan. Yang keempat, sedikit sistem berarti sedikit maintenance dan sedikit pelatihan. Kesimpulannya, ada keuntungan yang luar biasa dari mengintegrasikan proses desain dan manufaktur dan tim. Dalam melakukannya, meningkatkan kualitas output, dapat menghemat waktu dan uang pada data terjemahan dan pelatihan personil, dan dapat mengizinkan tim untuk bekerja secara bersamaan.